Tidak hanya di Pelabuhan Lampung dan juga di ruas tol Cikampek Utama, arus balik menuju Jakarta juga mulai terlihat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Puncak arus balik di Bandara Soekarno-Hatta diprediksi terjadi besok hari. Berdasarkan data sementara, pada hari ini di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta total melayani 524 penerbangan. Terkait arus balik, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau kepada semua pihak untuk berkolaborasi mewujudkan mudik yang berkeselamatan. Selain itu, untuk memaksimalkan pergerakan pesawat, Menhub juga meminta pada Airnav Indonesia untuk mengoptimalkan runway ketiga Bandara Soekarno-Hatta. Kementerian Perhubungan memprediksi arus balik pada mudik Lebaran 2024 di Bandara Soekarno-Hatta terjadi pada hari Minggu 14 April dan Senin 15 April. Sementara itu, jelang puncak arus balik mudik Lebaran 2024, suasana di Terminal Kampung Rambutan ini juga mulai dipadati penumpang. Diprediksi pada tahun ini akan ada lonjakan arus balik mudik Lebaran dibandingkan dengan tahun lalu. Warga yang balik ke Jakarta dari sejumlah daerah mulai memadati Terminal Kampung Rambutan yang menjadi salah satu terminal bagi bus antar kota antar provinsi di Jakarta. Pengelola Terminal Kampung Rambutan menyebut prediksi lonjakan arus balik ini berdasarkan dengan adanya peningkatan jumlah penumpang bus antar kota antar provinsi pada tahun ini. Untuk langkah antisipasi, pihak Terminal Kampung Rambutan akan mengerahkan armada angkutan malam hari. Demi kenyamanan penumpang, Terminal Kampung Rambutan juga menyediakan ruang kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan. Sejumlah warga sudah mulai kembali ke ibu kota. Pemudik sengaja pulang lebih awal untuk menghindari penumpukan penumpang. Kita akan pantau arus balik Lebaran 2024. Kita sudah terhubung dengan Andrea Hosane di Terminal Kampung Rambutan Jakarta dan juga Maria Gabriele dan juru kamera Mahesa Bismo di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat siang rekan-rekan. Saya ke Andrea terlebih dahulu. Andrea, apakah sudah terlihat peningkatan arus balik Lebaran di Terminal Kampung Rambutan siang ini? Ya, selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Itu memang menjelang dari puncak arus balik mudik Lebaran pada tahun ini, memang sudah terlihat adanya sejumlah penumpang yang sudah kembali dan saat ini berada di terminal Kampung Rambutan, di mana memang sebelumnya kepala terminal Rambutan yakni Yulzan Ramadoni mengatakan bahwa diprediksi akan ada lonjakan penumpang pada arus balik dibandingkan dengan tahun kemarin, di mana hal ini juga disebabkan oleh adanya peningkatan pada jumlah bus akap atau angkutan antar kota dan juga antar provinsi saat mudik Lebaran, di mana pada saat mudik Lebaran tahun lalu, yakni tahun 2023, tercatat ada 3.332 penumpang yang melakukan keberangkatan dari terminal Kampung Rambutan, dan pada arus balik jumlah penumpang ini mengalami lonjakan yakni sebesar 9.000. Sementara pada tahun ini Wilson dan juga pemirsa BTV ada kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun lalu, yakni sebesar 4.213 penumpang. Di mana jumlah ini tentunya juga diprediksi akan ada peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya ada 9.000 penumpang yang melakukan arus balik dari dari Terminal Kampung Rambutan. Dan selain itu juga dengan adanya peningkatan arus Lebaran ini juga selaras dengan data yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, yakni pada tahun ini ada sebanyak 175.000 penumpang maksud kami yang melakukan keberangkatan mudik menggunakan bus, yakni ini juga meningkat sebesar 17,65% dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 148.000 penumpang saja. Dan untuk mengantisipasi lonjakan ini, tentunya dari pihak Terminal Kampung Rambutan ini sudah melakukan sejumlah langkah antisipasi
user menyebutkan bahwa pihaknya telah menyiapkan angkutan dini hari atau Andini dan juga pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Transjakarta untuk menyediakan Transjakarta atau angkutan malam hari atau Amari bagi para penumpang yang tiba di terminal Kampung Rambutan agar mereka dapat kembali ke rumah dengan menggunakan bus Transjakarta. Dan selain itu juga demi kenyamanan bagi para penumpang dari pihak terminal bus Kampung Rambutan ini telah bekerja sama juga dengan pihak Jasa Marga dengan menyediakan pos kesehatan agar para penumpang di sini dapat mengecek kesehatan mereka dan juga selain itu menyediakan pos layanan mudik dan juga pos keamanan bagi para penumpang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Wilson, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Selanjutnya kita ke Maria Gabriele di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat siang, Gaby. Apakah ada penumpukan penumpang untuk arus balik di sana? Ya, selamat siang Wilson dan juga pemirsa BTV. Berdasarkan pantauan kami di selasar kedatangan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, ini memang sudah mulai dipadati oleh pemudik. Namun mereka yang ada di selasar kedatangan ini bukan hanya dari para pemudik saja, tapi juga dari orang-orang yang baru pulang berlibur begitu. Dan berdasarkan dari data sementara, total penerbangan pada hari ini di Bandara Soekarno-Hatta, baik di Terminal 1, Terminal 2 maupun Terminal 3, itu total ada 999 penerbangan. Adapun rinciannya itu ada 502 penerbangan keberangkatan dan 497 penerbangan kedatangan. Wilson dan juga pemirsa BTV, dari 497 penerbangan kedatangan ini mengangkut 80.548 penumpang. Dan dapat kami informasikan juga untuk pergerakan pesawat kedatangan ini paling banyak dari Denpasar Bali, kemudian dari Kuala Namu Medan, kemudian dari Singapura dan Kuala Lumpur Malaysia. Jika Kementerian Perhubungan memperkirakan bahwa puncak arus balik terjadi pada tanggal 14 dan 15 April, Direktur Operasi dan Komersial Angkasa Pura II Agus Haryadi mengatakan bahwa penyelenggaraan angkutan Lebaran di Bandara Soekarno-Hatta ini memang belum selesai. Dan ia menyebut bahwa puncak arus balik itu akan terjadi pada tanggal 15 April mendatang. Diperkirakan jumlah penumpang pada arus balik ini menembus angka 190.000 orang. Ini dikatakan lebih tinggi daripada puncak arus mudik H-5 Lebaran, di mana pada tanggal tersebut jumlah penumpang yang terrealisasi itu di angka 187.000. Dan menjelang puncak arus balik ini, Menteri Perhubungan Budi Karya juga meminta untuk memaksimalkan pergerakan pesawat, di mana Menhub ini meminta kepada Airnav Indonesia untuk mengoptimalkan runway ketiga di Bandara Soekarno-Hatta, di mana runway kedua dan ketiga juga harus dapat landing bersama-sama. Selain itu, Menhub juga meminta semua pihak untuk kembali berkolaborasi demi mewujudkan mudik yang berkeselamatan. Demikian Wilson. Baik, terima kasih atas informasinya Maria Gabriele dan juga juru kamera Mahesa Bismo dari Bandara Soekarno-Hatta, dan sebelumnya ada Andrea Osana melaporkan dari Terminal Kampung Rambutan. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan teman-teman.